Ye Chen menyipitkan matanya dan bertanya, kenapa? Apa yang terjadi dengan benua ini sekarang? Pria itu berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau bisa menemukan cara untuk memasuki jalan Senyu dan pergi. Mustahil untuk memasuki kota. Setelah pria itu selesai berbicara, ia mengabaikan Ye Chen. Sikap macam apa itu? Ye Wuyu tampak tidak puas. Ye Chen menghela napas dan berkata, lupakan saja, lebih baik kita berusaha sebaik mungkin. Ayo kita pergi ke kota hidup dan mati untuk melihat situasinya. Jika kita bisa memasuki jalan Senyu, kita akan segera pergi. Ye Chen mulai kembali ke kota hidup dan mati. Saat kami tiba di sana, pertempuran telah usai. Tidak ada seorang pun di sekitar. Kami tidak tahu apakah manusia mumi itu sudah mati atau belum. Ye Chen tidak berani gegabah. Ia menemukan tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu, lalu memisahkan satu mayat dan pergi menuju kota hidup dan mati. Setelah Ye Chen berpisah ke kota hidup dan mati, tidak ada seorang pun yang terlihat di kota hidup dan mati. Ia segera mulai mencari pintu masuk jalan Senyu. Ye Chen Fensen hampir menjelajahi kota hidup dan mati, tetapi belum menemukan pintu masuk jalan Senyu. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Di mana jalan Senyu? Ye Chen mengerutkan kening. Ia hanya bisa mencarinya lagi sekarang. Ye Chen sangat berhati-hati dalam mencari sisi ini. Ia telah mencari di setiap tempat dan setiap bangunan. Tetapi masih belum ada pintu masuk. Apakah itu disembunyikan oleh orang itu? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika orang itu sudah mati, bukankah tidak ada yang tahu di mana pintu masuk jalan Senyu? Ye Chen sedikit khawatir. Ia tidak ingin terjebak di tempat hantu ini. Ketika Ye Chen sedang terburu-buru, sesosok muncul di kota hidup dan mati. Orang yang datang adalah Dao Tong tua. Ye Chen melihat seseorang muncul di kota mati kelahiran kembali, dan segera bersembunyi dan menyaksikan perubahannya. Dao Tong berlumuran darah. Jelas, ia terluka parah dalam Perang Dunia Pertama. Ia berjalan agak terhuyung-huyung, tetapi tetap melangkah menuju kota kehidupan dan kematian. Akhirnya, ia tiba di sebuah istana besar, dan ada kekuatan sihir di tangannya. Ia membombardir langit di atas istana, tempat kekosongan bergetar dan retakan muncul. Boom, seolah langit runtuh. Kekosongan itu pecah menjadi area yang luas, dan kemudian memperlihatkan pintu masuk jalan Senyu. Pintu masuk jalan Senyu ada di sini. Ye Chen terkejut melihat pemandangan ini. Dao Tong jatuh ke tanah dengan agak kasar, dan wajahnya pucat. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, ia perlahan berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus kembali dan melapor kepada Kaisar. Dao Tong berdiri dan bergegas ke pintu masuk jalan Senyu dan menghilang. Ye Chen menemukan pintu masuk jalan Senyu, dan tubuh aslinya telah bergegas menuju kota kehidupan dan kematian. Memasuki kota kehidupan dan kematian, Ye Chen bergegas menuju pintu masuk jalan Senyu tanpa alasan apapun. Saat memasuki pintu masuk jalan Senyu, Ye Chen menghela napas lega. Kali ini ia tidak menggunakan susunan transmisi jalan Senyu, melainkan memilih secara acak. Ye Chen menyadari bahwa setiap kali ia menggunakan susunan transmisi jalan Senyu, pasti akan terjadi sesuatu. Setelah berjalan di jalan Senyu selama sebulan, Ye Chen pergi ke benua lain. Namun, ia hanya tinggal di daratan ini sebentar, lalu pergi. Kemudian, dalam 6 bulan berikutnya, Ye Chen pergi ke 2 benua, salah satunya adalah benua darah iblis. Daratan darah iblis, yang merupakan wilayah para iblis, penuh dengan aura menyeramkan dan mengerikan. Setelah Ye Chen tiba di daratan darah iblis, ia memasuki sebuah kota bernama Kota Yuye. Kota malam yang gelap ini milik wilayah para iblis. Semua orang di sini adalah iblis. Hanya Ye Chen yang merupakan manusia. Ia seperti domba yang menjadi serigala. Sejak Ye Chen memasuki kota Yuye, semua iblis di kota akan semakin memperhatikan Ye Chen, tetapi tidak ada yang akan kembali menyerang Ye Chen. Ketika umat manusia datang ke wilayah iblis, itu hanya menunjukkan bahwa umat manusia ini adalah orang yang telah menginjakkan kaki di jalan Senyu. Mereka yang berani menginjakkan kaki di jalan Senyu bukanlah orang biasa. Tentu saja, beberapa iblis tidak berani menginjakkan kaki di jalan Senyu dengan mudah. Tentu saja, Ye Chen tidak takut. Dia memiliki diagram 8 Tai Chi. Selama ada iblis yang berani menyerangnya, dia akan membasmi semua iblis ini tanpa ampun. Ye Chen memasuki restoran iblis. Banyak iblis memandang Ye Chen. Ye Chen dengan tenang duduk dan berteriak, berikan aku setoples anggur yang enak, beberapa minuman, dan beberapa hidangan. Pelayan di restoran dengan cepat membawakan setoples anggur, lalu beberapa hidangan. Ye Chen bertanya, hidangan apa ini? Hati manusia goreng, otak manusia goreng. Ye Wuyu tersenyum. Mendengar ini, hampir muntah. Apa ini juga terlalu menjijikkan? Wajah Ye Chen juga muram dan dingin, lalu berkata dengan dingin, apa kau sedang menggodaku? Tidak mungkin, kami hanya punya ini di sini. Asisten toko itu tampak acuh tak acuh. Hanya daging manusia, tidak ada daging, tanya Ye Chen dengan suara rendah. Makanan favorit iblis kami adalah teran. Asisten toko itu tertawa seolah memprovokasi lagi. Ekspresi Ye Chen menjadi sangat buruk, dan berkata, favoritku adalah memurnikan klan iblis. Setelah berkata demikian,
sekelompok cahaya muncul di tangan Ye Chen, satu tangan di tubuh asisten toko, seberkas cahaya langsung menyelimuti asisten toko itu. Seluruh tubuh pelayan toko diselimuti semacam cahaya suci, dan tubuhnya mulai dipenuhi gas hitam, seolah menguap. Ah! Pelayan toko itu berteriak ketakutan. Para iblis di restoran terkejut ketika mereka melihat cahaya itu. Ini bukan cahaya biasa, melainkan cahaya suci yang sangat mengendalikan mereka. Ada cahaya di dalam teran ini, seru beberapa orang iblis. Banyak orang yang berada jauh dari sana, tidak berani memprovokasi Ye Chen. Selama mereka berevolusi oleh cahaya, mustahil untuk bereinkarnasi. Ye Chen melirik semua iblis yang hadir dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa teran mudah diganggu. Jika kalian berani memakan teran, aku akan berani memurnikan kalian sepenuhnya, sehingga kalian tidak akan pernah bisa hidup melampaui batas. Itu nada yang keras. Ini adalah dasar dari klan iblis. Gelombang besar apa yang ingin kalian buat? Ketika tidak ada seorang pun di keluarga iblisku, kan? Terdengar raungan. Ye Chen melihat ke tangga restoran, dan seorang pria parubaya berjalan perlahan menuruni tangga. Pria parubaya ini memancarkan aura jahat yang kuat. Dilihat dari napasnya, ia seharusnya berada di puncak tingkat ke-9 Daluo Jinxian, dan belum mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen menatap pria parubaya itu dan berkata, kau membiarkanku tidak punya siapa-siapa, ya? Kau mau mati. Pria parubaya itu meraung dan menerjang Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, mengayunkan tinjunya, dan menghantam pria parubaya itu dengan tinjunya. Kini setelah tubuhnya menjadi suci, ia belum mencoba seberapa kuat tubuhnya. Kali ini ia bisa mencobanya. Boom! Tinju Ye Chen dan telapak tangan pria parubaya itu beradu, kekuatan dahsyat itu mengguncang tubuh pria parubaya itu hingga terdorong mundur. Wajah pria parubaya itu berubah. Ia tidak menyangka Ye Chen baru berada di tingkat ke-8 Daluo Jinxian, tetapi ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, dan Ye Chen tampaknya tidak menggunakan kekuatan abadi apapun. Kekuatan di sini mengerikan. Ye Chen sangat gembira. Dia tidak menggunakan kekuatan abadi apapun tadi, tetapi kekuatannya sangat mengerikan ketika dia jatuh. Pria parubaya itu meraung dan menerjang Ye Chen lagi. Dia berteriak, mati untukku. Roh jahat yang agung melonjak, menutupi langit dan bumi, dan menelan daun pagi. Ye Chen bersenandung, dan Xianli meledak, dan sekali lagi, dia masih mengandalkan kekuatan tubuhnya kali ini. Setelah satu pukulan, roh jahat itu berguling dan hancur. Puff! Tubuh pria parubaya itu terbang terbalik, menyemburkan seteguk besar darah hitam. Pria parubaya itu menatap Ye Chen dengan takjub, dia sama sekali bukan lawan Ye Chen, yang membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Tubuh Ye Chen langsung menghampiri pria parubaya di depannya, sebuah kaki menginjak tubuh pria parubaya itu. Ranahmu lebih tinggi dariku, lalu kenapa? Aku ingin membunuhmu, itu mudah. Jangan pikir manusia bumi mudah ditindas. Ye Chen mendengus. Kemudian, sekelompok cahaya suci muncul, dan cahaya suci itu langsung menyelimuti pria parubaya itu. Roh jahat di tubuh pria parubaya itu dengan cepat menghilang, dan pria parubaya itu terkejut dan terus berteriak. Semua iblis yang hadir ketakutan. Manusia bumi itu benar-benar tangguh. Pria parubaya itu hanya menarik napas beberapa kali lalu menghilang sepenuhnya. Ye Chen menatap kerumunan dan berkata, siapa yang tidak yakin, berdiri saja. Kerumunan itu terdiam. Di mana pintu masuk jalan Senyu? Tanya Ye Chen, menatap seorang iblis. Iblis itu segera berkata, di kerajaan iblis. Di mana negeri iblis? Tanya Ye Chen. Di Tenggara, kata iblis itu. Setelah Ye Chen bertanya dengan jelas, ia meninggalkan kota Yuye bersama Ye Wuyu dan menuju Tenggara. Ye Chen langsung menuju ke arah Tenggara. 2 hari kemudian, Ye Chen melihat sebuah kota besar. Roh jahat bergulung-gulung di atas kota. Sepertinya ini adalah tanah iblis. Ye Chen jatuh di bawah kota besar itu dan berjalan menuju gerbang kota. Gerbang kota terbuka, dan tulisan, Tanah Iblis, terlihat di atas gerbang. Ini adalah Tanah Iblis, kata Ye Wuyu. Ye Chen tampak tenang dan berjalan ke kerajaan iblis. Setelah memasuki kerajaan iblis, Ye Chen merasa tertekan. Roh jahat di dalamnya benar-benar terlalu kuat, yang cukup untuk membuktikan bahwa ada banyak orang kuat yang sangat mengerikan di kerajaan iblis. Ye Chen berjalan di jalan-jalan kerajaan iblis, tempat para iblis bercampur. Ada iblis lokal, iblis surga, dan beberapa iblis manusia. Tidak peduli iblis mana, selama kau cukup kuat, kau bisa bertahan hidup di sini. Berjalan di kerajaan iblis, Ye Chen dan Ye Wuyu tidak hanya melihat para iblis, tetapi juga beberapa manusia. Manusia ini pastilah orang-orang yang menginjakkan kaki di jalan Senyu. Ye Chen dan Ye Wuyu berjalan-jalan di kerajaan iblis, yang terlalu besar untuk sementara waktu. Mereka pun memasuki sebuah restoran dan berencana untuk beristirahat. Baru saja memasuki restoran, tiba-tiba sesosok tubuh terbang keluar dari restoran, hampir menabrak Ye Wuyu. Ye Chen segera menarik Ye Wuyu, dan melihat sosok itu terbanting ke tanah, membuat lubang yang dalam. Siapa? Bagaimana bisa membuang sampah sembarangan? Ye Wuyu sangat tidak puas. Apa salahnya aku membuang sampah sembarangan? Beberapa orang di restoran itu meremehkan. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari restoran. Orang ini keluar dari restoran dan Ye Chen menatap mereka.
Saat itu, keduanya tercengang. Aku yang membersihkannya, ini anakmu. Keduanya hampir berbicara serempak. Ye Chen tertawa dan berkata, aku masih membawamu. Anakku sudah menutup telepon. Aku binatang dewa, bagaimana mungkin aku mati? Pria ini bukan siapa-siapa, hanya seekor harimau terbang yang sombong. Ye Wuyu yang tampak riang di sampingnya tampak agak bingung, bagaimana mungkin? Ini kenalan lama lainnya, jangan khawatir, namanya Paman Harimau. Ye Chen berkata kepada Ye Wuyu. Ye Wuyu tidak tahu siapa Harimau Fei Tian, tetapi karena Ye Chen mengatakannya, Ye Wuyu secara alami memanggil dengan sopan, Paman Harimau. Harimau Fei Tian menatap Ye Wuyu dengan keraguan di wajahnya, lalu berkata, aku menghapusnya, ada apa? Anak harammu. Ye Chen tidak memperhatikan Harimau Fei Tian dengan saksama dan berkata, anak haram apa, ini anak angkatku. Kemudian, Ye Chen menjelaskan sedikit, dan Harimau Fei Tian memahaminya dan berkata sambil tersenyum, kupikir anakmu terlalu kesepian di luar selama bertahun-tahun ini. Kau telah menjadi anak haram. Hanya kau yang bisa melakukan hal seperti itu. Ye Chen bersenandung. Ayo pergi. Jangan bicarakan itu. Ayo minum. Flying Tiger tertawa. Bagaimana situasinya barusan? Ye Chen menunjuk pria setengah mati di tanah dan berkata, pria tanpa mata, jangan khawatirkan dia. Flying Tiger tidak peduli untuk mengatakannya. Setelah itu, Flying Tiger masuk ke restoran, lalu kembali ke meja anggur tempat dia baru saja minum dan duduk. Kapan kau datang ke kerajaan iblis ini? Tanya Ye Chen setelah duduk. Belum lama ini, kata Flying Tiger. Di mana pintu masuk jalan Senyu? Tanya Ye Chen. Flying Tiger berkata, aku tidak yakin. Aku belum menemukan pintu masuk jalan Senyu. Apa yang terjadi? Ye Chen tertegun sejenak. Fei Tianhu berkata, konon, itu karena di hari pertama klan iblis, Moyu berada di pintu tertutup, dan belum melewati celah. Setelah melewatinya, dia harus menantang orang-orang dari jalan Senyu. Hanya dengan mengalahkan Moyu, dia bisa memasuki jalan Senyu. Bukankah Moyu sudah menginjakan kaki di jalan Senyu? Ye Chen sedikit terkejut bahwa orang seperti itu masih berada di negeri darah iblis. Siapa tahu, mungkin aku rasa aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak berani menginjakan kaki di jalan Senyu. Fei Tianhu mencibir. Petik 2. Bukankah banyak orang yang datang dari jalan Senyu? Kata Ye Wuyu. Fei Tianhu berkata, ya, konon iblis akan segera keluar dari celah. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan iblis. Petik 2. Apakah kamu pernah turun salju beberapa tahun ini? Tanya Ye Chen. Fei Tianhu mengangguk dan berkata, aku pernah bertemu sekali, tetapi aku tidak pernah melihatnya lagi setelah memasuki jalan Senyu. Kapan itu terjadi? Ye Chen bertanya. 3 tahun yang lalu. Fei Tian Tiger Road. Ye Chen mengangguk dan merasa sedikit lega. Lalu ia berkata, pernahkah kau melihat saudara Hulu? Tidak, sulit untuk mengatakan apakah mereka telah naik ke negeri dongeng atau tidak. Flying Tiger berkata, siapa lagi yang kau temui? Ye Chen bertanya, ia ingin tahu apakah masih ada saudara yang hidup. Di negeri tulang binatang, aku melihat dewa perang, anak itu benar-benar cabul. Fei Tian Tiger berkata dengan marah, lalu aku bertemu Huan Tianyu di negeri Qingmu, tetapi Huan Tianxiong sudah mati. Ye Chen mendengar ini, matanya langsung melebar, lalu perlahan-lahan berlumuran darah. Bagaimana kau mati? Fei Tian Tiger menghela napas, bertemu dengan eksistensi yang sangat kuat, kedua saudara itu tidak menang. Huan Tianxiong melemparkan Huan Tianyu ke jalan Senyu untuk melindungi Huan Tianyu, dan ia terbelah menjadi 2 bagian. Ye Chen mengepalkan tinjunya pelan, berkata, benua yang mana? Tanah surga dan jiwa. Fei Tian Tiger Road. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Flying Tiger berkata, berani membunuh saudara kita, itu harus dibayar mahal. Apalagi yang kau tahu? Tanya Ye Chen. Manusia mati. Flying Tiger ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, manusia mati. Bibir Ye Chen bergetar. Mentian adalah saudara baiknya di dunia. Dia sudah seperti saudara sendiri. Mata Ye Chen merah. Dihancurkan oleh Roh Kudus di negeri Yunlong. Flying Tiger berkata, apakah kau di sana? Ye Chen menatap Flying Tiger. Ya, Fei Tian Tiger menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, aku melihatnya hancur berkeping-keping oleh tinju. Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Tanya Ye Chen. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Fei Tian Tiger mengepalkan tinjunya, penuh penyesalan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, siapa pembunuhnya? Serigala batu ketiga di benua Roh Kudus. Fei Tian Tiger berkata, ini tahun kelima kami memasuki jalan Senyu. Kekuatan kami tidak cukup kuat, dan kemudian kami tiba di tanah Yunlong. Serigala batu itu sangat arogan. Pria itu tidak senang. Dia melawan serigala batu dan dibunuh oleh serigala batu. Saat itu, saya marah dan melawan serigala batu, dan hampir dibunuh oleh serigala batu. Saya terluka parah dan bergegas ke jalan Senyu, yang menyelamatkan hidup saya, kata Flying Tiger. Aku akan membuat mereka membayar semua orang ini. Ye Chen merasa kedinginan. Fei Tian Tiger menatap Ye Chen, dalam hati merasa sangat bersalah, dia meneguk beberapa gelas dengan ganas. Pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar,
lalu menatap pintu restoran, meletakkan gelasnya dan berkata, Roh Kudus. Ye Chen tiba-tiba berbalik dan tidak melihat apa-apa. Harimau terbang telah mengejarnya. Ye Chen dan Ye Wuyu segera bergegas keluar dari restoran, dan melihat seekor serigala batu berjalan dengan angkuh di jalan. Serigala batu itu tingginya hampir 1 kaki dan panjangnya 10 meter. Tubuhnya berwarna abu-abu putih, dan ia memancarkan napas yang kuat. Serigala batu, teriak harimau terbang. Serigala batu berhenti dan menoleh ke arah harimau terbang. Harimau terbang berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kita bertemu di sini lagi. Beberapa hutang harus dibayar. Serigala batu menatap harimau terbang, lalu mengenali harimau terbang, dan berkata dengan senyum muram, ternyata kau harimau yang bodoh. Awalnya, kau tidak membunuhmu, dan kau melarikan diri. Kali ini kau tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri, harimau terbang berkata dengan nada meremehkan, kali ini kau harus mati. Itu masalah besar, terserah kau. Serigala batu mencibir dengan nada menghina. Aku, Ye Chen berdiri dan menatap serigala batu dengan tatapan dingin. Serigala batu menatap Ye Chen. Napas yang dipancarkan Ye Chen membuatnya merasakan jejak napas berbahaya. Di depannya, manusia ini sangat kuat. Setelah kau membunuh saudaraku, Mentian, hari ini aku akan membalaskan dendamnya, kata Ye Chen sambil berjalan menuju serigala batu. Dikatakan berjalan, sebenarnya sangat cepat, hanya 2 langkah di depan serigala batu. Reaksi serigala batu juga sangat cepat, tubuhnya dengan cepat mundur, diikuti dengan cermat, tinju Ye Chen yang dibombardir datang. Serigala batu telah mencapai tingkat ke-9 Luo Jinxian Agung, tetapi di hadapan Ye Chen, ia masih merasakan jantungnya berdebar kencang, yang berasal dari ketakutan yang tak terjelaskan di dalam hatinya. Menghadapi serangan Ye Chen, serigala batu menjerit dan menepuk kaki depannya ke arah Ye Chen. Kekuatan Roh Kudus sungguh tak terbayangkan, dan kekuatan serigala batu itu juga sangat mengerikan. Setidaknya, ia telah mencapai puncak tingkat ke-9 Daluo Jinxian. Boom! Saat keduanya bertabrakan, kekuatan dahsyat itu meledak. Tubuh serigala batu terdorong ke belakang, dan retakan muncul di kaki depannya. Wajah serigala batu berubah drastis. Ia tahu kekuatan fisiknya, bahkan jika ia bertemu dengan tingkat ke-9 Daluo Jinxian, ia takkan bisa dipatahkan. Namun, hanya dengan 1 pukulan, ia telah terbelah. Seberapa mengerikankah kekuatan manusia? Ye Chen melangkah lagi, dan tinjunya dihujani lagi. Kekuatan ini semakin dahsyat, dan serigala batu merasakan aura berbahaya. Serigala batu tak berani bertabrakan dengan Ye Chen lagi, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, kecepatan Ye Chen jauh lebih cepat daripada dirinya, dan serigala batu tak bisa menghindar. Serigala batu meraung, dan kekuatan dahsyat melesat keluar. Seluruh tubuhnya bersinar terang. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya. Cahaya itu bertabrakan dengan tinju Ye Chen, dan cahaya itu langsung hancur. Di hadapan Ye Chen, semua serangan serigala batu sia-sia. Serigala batu tahu bahwa ia benar-benar telah bertemu lawannya. Ia segera berbalik dan melarikan diri. Ye Chen mendengus dingin, kau lari. Tubuh Ye Chen bergerak cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di belakang serigala batu, lalu melancarkan tinjunya. Serigala batu meraung dan ingin menahan serangan Ye Chen, tetapi serangan Ye Chen begitu dahsyat sehingga ia tak mampu menahan semuanya. Boom! Tinju ini menghantam tubuh serigala batu itu terbang terbalik, dan terdapat banyak retakan padat di tubuhnya. Serigala batu menghantam tanah dan membuat lubang besar di tanah. Ye Chen muncul di tepi lubang, menatap serigala batu dengan dingin dan berkata, siapapun yang membunuh saudaraku akan membayar nyawa mereka. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia melancarkan tinjunya lagi. Mata serigala batu itu menyipit. Dia hanya bisa menyaksikan Ye Chen membunuhnya, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Boom! Ye Chen menghantam tubuh serigala batu dengan 1 pukulan yang kuat, dan tubuh serigala batu itu langsung terbelah. Setelah tubuh serigala batu terbelah, sebuah cahaya keluar dari tubuhnya. Itu adalah serigala batu kecil, yang merupakan roh serigala batu. Roh serigala batu bergegas keluar untuk melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Ye Chen, lalu langsung dilemparkan ke mulutnya. Roh serigala batu menjerit, tetapi tidak ada yang bisa diubah. Rohnya telah dimurnikan sepenuhnya oleh Ye Chen. Di jalan, banyak iblis melihat pemandangan ini, dan Ye Chen sedikit takut. Beberapa pukulan akan membunuh Luo Jinxian tingkat 9 yang agung, kekuatan ini sungguh mengerikan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, Mentian, aku akan membalaskan dendamu. Kau bisa beristirahat di bawah 9 mata air. Flying Tiger juga menatap langit dan menghela napas berat. Kemudian, Ye Chen dan Flying Tiger tinggal di kerajaan iblis, menunggu iblis meninggalkan celah. Banyak orang tidak puas dengan kenyataan bahwa iblis tidak dapat keluar dari celah atau membuka jalan Senyu. Namun, mereka hanya bisa bertahan di kerajaan iblis. Waktu berlalu cepat, beberapa hari kemudian, tiba-tiba terdengar suara marah di jalan, orang mana yang membunuh orang-orang Roh Kudusku, keluarlah dari sini untukku. Seorang Roh Kudus berteriak di jalan. Banyak setan di jalan memandang Roh Kudus, lalu mereka terkejut dan geli. Orang kecil seperti itu juga kuat. Dia benar-benar kuat, napasnya begitu kuat, kekuatan Roh Kudus tak terduga. Konon, sangat dahsyat. Di jalan,
Para setan membicarakannya satu persatu. Bajingan mana yang membunuh orang-orangku? Keluarlah dari sini, beranikan diri untuk melawanku, aku akan menghancurkanmu. Roh Kudus berjalan dan berteriak keras. Mengapa suara ini terdengar familiar? Ye Wuyu duduk di restoran dan mendengar suara Roh Kudus, dan merasa gembira. Ye Chen juga mengerutkan kening dan berkata, agak familiar. Kemudian, beberapa orang keluar dari restoran dan datang ke jalan. Mereka melihat Roh Kudus kecil berteriak keras dan sombong. Ye Chen dan Ye Wuyu tertawa. Harimau Feitian menatap Roh Kudus kecil dan berkata, aku sudah menghapusnya. Beraninya kau sombong, saat kita menindas. Paman Harimau, orang ini tidak mudah terprovokasi. Kau jelas bukan lawan yang sepadan. Ye Wuyu berkata sambil tersenyum. Harimau Feitian tidak bodoh dan bertanya, apakah kau kenal Roh Kudus? Yah, aku tahu, kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Ye Chen pergi ke jalan, dan Roh Kudus berhadapan muka, tertawa dan berkata, aku bilang, Roh Kudus kecil, kita bertemu lagi. Ye Xiaozi, kenapa kau di sini? Roh Kudus kecil itu tertegun. Dan aku, Ye Wuyu berdiri. Roh Kudus kecil itu menatap Ye Wuyu dan berkata dengan heran, apa kau bebas dari rasa khawatir? Aku sudah menghapusnya, sebesar ini, siapa juga yang sepertimu, tidak menumbuhkannya, kata Ye Wuyu. Roh Kudus itu sedikit marah dan menatap Ye Wuyu, berkata, aku tidak panjang, dan kekuatanku lebih kuat darimu. Lalu, ada orang yang suka aku memanggil diriku Paman Ben. Flying Tiger mendengarkan dengan tidak puas. Kau ini apa? Roh itu melirik Flying Tiger, tetapi dia tidak memperhatikannya. Flying Tiger sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata, pamanku adalah binatang dewa, Flying Tiger. Belum pernah dengar. Roh itu menggelengkan kepalanya sedikit lalu berkata, beraninya kau memanggilku paman. Ini gelar eksklusifku, kau harus minggir, aku sudah menghapusnya, kau tidak tahu batu apa itu saat aku menyapu dunia. Flying Tiger tidak setuju dengan kata-kata itu. Konyol, akulah Roh Kudus yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Akulah kekasih langit dan bumi. Kau hanyalah hantu, beraninya kau menyebut dirimu paman di hadapanku. Roh itu mencibir, aku pikir kau adalah hewan peliharaan langit dan bumi. Hewan peliharaan macam apa yang kau anggap tinggi? Harimau terbang itu bersenandung. Roh yang sedikit marah itu menggertakkan gigi, dengan marah berkata, kau berani menghina roh agung, kau mati. Baiklah, baiklah, sudah berakhir. Ye Chen tidak tahan lagi mendengarnya. Kedua makhluk ini begitu mirip sehingga mereka berdua narsis. Ini belum berakhir. Harimau terbang dan Roh Kudus bersuara lantang. Sampel kecil, kau tidak berani menyelesaikannya. Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku tidak peduli padamu. Roh Kudus bersenandung. Petik 2. Omong kosong. Harimau terbang itu meremehkan. Baiklah, jika kau bertengkar lagi, kau harus bertengkar denganku. Aku sangat lelah, kata Ye Wuyu dengan napas terengah-engah. Roh kecil dan harimau terbang itu tertegun, lalu roh kecil itu berkata, Xiaozi, apa kau pikir kau sudah dewasa sedikit, punya kemampuan untuk dewasa? Beraninya kau memarahi orang tuamu. Apa kau masih punya sopan santun? Kau tidak boleh menyela saat berbicara dengan pamanmu, kata harimau terbang dengan sungguh-sungguh. Baiklah, apakah menarik untuk berdebat? Ye Chen berkata, itu tidak penting, ayo kita bertarung langsung, dengan nada sedikit provokatif dari Roh Kudus. Ayolah, siapa yang takut pada siapa? Mentian tidak menunjukkan kelemahan. Sudah cukup, jika kau tidak menerimanya, jangan salahkan aku karena marah. Ye Chen mengubah raut wajahnya dan berkata, harimau terbang tidak lagi berbicara, Roh Kudus mendengus pelan, lalu berkata, nak, aku bertanya padamu, tahukah kau siapa yang membunuh umatku? Aku, kata Ye Chen tanpa ragu. Roh Kudus yang kecil itu menatap Ye Chen, lalu berkata, benarkah kau? Ye Chen mengangguk dan berkata, ini aku. Serigala batu itu membunuh saudaraku. Aku harus membunuhnya. Setelah mendengar ini, Roh Kudus kecil itu terjerat dan berkata, apakah ini terjadi? Aku tidak keberatan jika kau ingin membalaskan dendam keluargamu, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus mengalihkan pandangannya dan berkata, pada prinsipnya, siapapun di antara kita yang membunuh keluarga Roh Kudusku memiliki kewajiban untuk membalas dendam, tetapi aku tidak terbiasa dengan itu. Wajar baginya untuk membunuh saudaramu. Wajar bagimu untuk membunuhnya. Lupakan saja. Ye Chen berkata, kau benar-benar tidak berniat membalas dendam. Bagaimana dengan keluargamu? Aku tidak lahir di tanah Roh Kudus. Aku memiliki hubungan dengan mereka. Roh Kudus tidak sedikit pun marah dan berkata, jika bukan demi Roh Kudus, aku terlalu malas untuk melakukannya. Anak kecil itu adalah anak kecil. Dia masih suka berpura-pura, kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Perlu berpura-pura, sapi itu memang sapi alami, kata roh kecil itu. Baiklah, jangan mempermalukan diri sendiri di jalan. Ye Chen merasa pernapasannya terganggu. Kemudian, mereka berempat kembali ke restoran dan minum bersama. Feitian Tiger dan Xiao Budian masih belum pulih. Seorang paman datang menemui paman lainnya, dan tak satu pun dari mereka mengizinkan siapapun. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu, dan banyak talenta telah datang dari negeri iblis.
Aku punya kabar, konon Moyu akan keluar dari Bea Cukai dalam beberapa hari. Setelah itu, kita bisa meninggalkan negeri darah iblis. Bagaimana bisa semudah itu? Kekuatan Moyu begitu kuat sehingga tidak mudah untuk mengalahkannya. Akan selalu ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Kurasa orang yang membunuh serigala batu roh dengan beberapa pukulan itu sangat kuat. Dia seharusnya bisa melawan iblis. Masih terlalu dini untuk mengatakan kata-kata ini. Siapa yang tahu apa yang telah dicapai iblis? Berita bahwa iblis Yu akan meninggalkan celah telah menyebar di kerajaan iblis. Banyak orang membicarakannya, ada yang optimis dan ada yang pesimis. Sulit bagi siapapun untuk mengatakan tentang kekuatan Moyu saat ini. Karena itu, tidak ada yang merasa yakin untuk mengalahkannya. Kekuatan Moyu seharusnya tidak melebihi puncak 9 tingkat Daluo Jinxian. Jika dia mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, dia tidak akan melawan kita sama sekali, Ye Chen menganalisis. Benar, jika dia mencapai Hunyuan Daluo Jinxian, dia akan membenci kita sama sekali. Fei Tian Tiger berkata, bahkan jika kau telah mencapai Hunyuan Daluo Jinxian, aku masih menghajarnya sampai berkeping-keping. Roh Kudus bergumam, tiup saja, kau masih bisa meniupnya. Flying Tiger meremehkan jalannya, kau mengada-ada, aku mengatakan yang sebenarnya. Roh Kudus membenci Tao, yah, kau tak ingin ada yang mengatakannya. Itu setengah lusin, kata Ye Wuyu. Siapa setengah kilogram, siapa 8 liang, tanya Roh Kudus. Ya, meskipun setengah lusin, ada batasnya. Harimau Fei Tian juga menangkap Ye Wuyu. Ayah, tolong. Ye Wuyu langsung meminta bantuan. Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan. Ia melirik Ye Wuyu, yang berarti kau bisa menyelesaikan masalah yang kau buat sendiri. 6 atau 7 hari kemudian, berita kepergian Moyu datang lagi. Hanya 3 hari sebelum ia meninggalkan celah itu. Jika kau ingin mengalahkan iblis, kau harus melepaskan para dewa. Jika tidak, ia hanya akan menjadi tulang belulang di jalan Senyu. Tak seorang pun dari kalian bisa meninggalkan tanah darah iblis. Begitu kau keluar dari celah itu, kau bisa tersapu bersih, kata iblis itu. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, orang-orang kuat dari jalan Senyu sangat marah. Tidak bisakah kita benar-benar menjadi orang dari jalan Senyu? Terlalu arogan. Kali ini, kita harus memberi mereka pukulan telak. Beberapa orang tidak puas dengan diskusi tersebut. Yang lain memilih diam dan menyaksikan perubahan. Beberapa orang di Ye Chen juga prihatin dengan situasi ini. Para iblis begitu arogan sehingga kekuatan Moyu pasti telah mencapai tingkat yang relatif kuat. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang sulit lagi. Iblis tahu cara menakut-nakuti orang. Mereka tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya. Roh Kudus kecil mendengus dengan nada meremehkan. Iblis sudah keluar saat itu, kau pergi menantang, lihat apakah kau memiliki kemampuan yang sebenarnya. Harimau terbang mengambil kesempatan untuk menerima roh kecil itu. Roh Kudus kecil berkata dengan wajah arogan, aku akan pergi ke pamanku, biarkan paman palsu ini melihat kemampuan Tuan yang sebenarnya. Harimau terbang berkata dengan nada meremehkan, jangan saat itu, aku akan dipukuli 3 atau 5 kali, tetapi paman ini juga akan menyelamatkanmu. Biarkan kau menyelamatkanku, aku lebih suka dibunuh oleh iblis. Sedikit arogan, setelah tubuh serigala batu terbelah, sebuah cahaya keluar dari tubuhnya. Itu adalah serigala batu kecil, yang merupakan roh serigala batu. Roh serigala batu bergegas keluar untuk melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Ye Chen, lalu langsung dilemparkan ke mulutnya. Roh serigala batu menjerit, tetapi tidak ada yang bisa diubah. Rohnya telah dimurnikan sepenuhnya oleh Ye Chen. Di jalan, banyak iblis melihat pemandangan ini, dan Ye Chen sedikit takut. Beberapa pukulan akan membunuh Luo Jinxian tingkat 9 yang agung, kekuatan ini sungguh mengerikan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, Mentian, aku akan membalaskan dendamu. Kau bisa beristirahat di bawah 9 mata air. Flying Tiger juga menatap langit dan menghela napas berat. Kemudian, Ye Chen dan Flying Tiger tinggal di kerajaan iblis, menunggu iblis meninggalkan celah. Banyak orang tidak puas dengan kenyataan bahwa iblis tidak dapat keluar dari celah atau membuka jalan Senyu. Namun, mereka hanya bisa bertahan di kerajaan iblis. Waktu berlalu cepat, beberapa hari kemudian, tiba-tiba terdengar suara marah di jalan, orang mana yang membunuh orang-orang roh kudusku, keluarlah dari sini untukku. Seorang roh kudus berteriak di jalan. Banyak setan di jalan memandang roh kudus, lalu mereka terkejut dan geli. Orang kecil seperti itu juga kuat. Dia benar-benar kuat, napasnya begitu kuat, kekuatan roh kudus tak terduga. Konon, sangat dahsyat. Di jalan, para setan membicarakannya satu persatu. Bajingan mana yang membunuh orang-orangku, keluarlah dari sini, beranikan diri untuk melawanku, aku akan menghancurkanmu. Roh kudus berjalan dan berteriak keras. Mengapa suara ini terdengar familiar? Ye Wuyu duduk di restoran dan mendengar suara roh kudus, dan merasa gembira. Ye Chen juga mengerutkan kening dan berkata, agak familiar. Kemudian, beberapa orang keluar dari restoran dan datang ke jalan. Mereka melihat roh kudus kecil berteriak keras dan sombong. Ye Chen dan Ye Wuyu tertawa. Harimau Fei Tian menatap roh kudus kecil dan berkata, aku sudah menghapusnya. Beraninya kau sombong, saat kita menindas. Paman Harimau, orang ini tidak mudah terprovokasi.
kau jelas bukan lawan yang sepadan. Ye Wuyu berkata sambil tersenyum. Harimau Feitian tidak bodoh dan bertanya, apakah kau kenal Roh Kudus? Yah, aku tahu, kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Ye Chen pergi ke jalan, dan Roh Kudus berhadapan muka, tertawa dan berkata, aku bilang, Roh Kudus kecil, kita bertemu lagi. Ye Xiaozi, kenapa kau di sini? Roh Kudus kecil itu tertegun. Dan aku, Ye Wuyu berdiri. Roh Kudus kecil itu menatap Ye Wuyu dan berkata dengan heran, apa kau bebas dari rasa khawatir? Aku sudah menghapusnya. Sebesar ini, siapa juga yang sepertimu, tidak menumbuhkannya, kata Ye Wuyu. Roh Kudus itu sedikit marah dan menatap Ye Wuyu, berkata, aku tidak panjang, dan kekuatanku lebih kuat darimu. Lalu, ada orang yang suka aku memanggil diriku Paman Ben. Flying Tiger mendengarkan dengan tidak puas. Kau ini apa? Roh itu melirik Flying Tiger, tetapi dia tidak memperhatikannya. Flying Tiger sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata, pamanku adalah binatang dewa, Flying Tiger. Belum pernah dengar. Roh itu menggelengkan kepalanya sedikit lalu berkata, beraninya kau memanggilku paman. Ini gelar eksklusifku, kau harus minggir, aku sudah menghapusnya, kau tidak tahu batu apa itu saat aku menyapu dunia. Flying Tiger tidak setuju dengan kata-kata itu. Konyol, akulah Roh Kudus yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Akulah kekasih langit dan bumi. Kau hanyalah hantu, beraninya kau menyebut dirimu paman di hadapanku. Roh itu mencibir, aku pikir kau adalah hewan peliharaan langit dan bumi. Hewan peliharaan macam apa yang kau anggap tinggi? Harimau terbang itu bersenandung. Roh yang sedikit marah itu menggertakkan gigi, dengan marah berkata, kau berani menghina roh agung, kau mati. Baiklah, baiklah, sudah berakhir. Ye Chen tidak tahan lagi mendengarnya. Kedua makhluk ini begitu mirip sehingga mereka berdua narsis. Ini belum berakhir. Harimau terbang dan Roh Kudus bersuara lantang. Sampel kecil, kau tidak berani menyelesaikannya. Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku tidak peduli padamu. Roh Kudus bersenandung. Petik 2. Omong kosong. Harimau terbang itu meremehkan. Baiklah, jika kau bertengkar lagi, kau harus bertengkar denganku. Aku sangat lelah, kata Ye Wuyu dengan napas terengah-engah. Roh kecil dan harimau terbang itu tertegun, lalu roh kecil itu berkata, Xiaozi, apa kau pikir kau sudah dewasa sedikit, punya kemampuan untuk dewasa? Beraninya kau memarahi orang tuamu. Apa kau masih punya sopan santun? Kau tidak boleh menyela saat berbicara dengan pamanmu, kata harimau terbang dengan sungguh-sungguh. Baiklah, apakah menarik untuk berdebat? Ye Chen berkata, itu tidak penting, ayo kita bertarung langsung, dengan nada sedikit provokatif dari Roh Kudus. Ayolah, siapa yang takut pada siapa? Mentian tidak menunjukkan kelemahan. Sudah cukup, jika kau tidak menerimanya, jangan salahkan aku karena marah. Ye Chen mengubah raut wajahnya dan berkata, harimau terbang tidak lagi berbicara, Roh Kudus mendengus pelan, lalu berkata, nak, aku bertanya padamu, tahukah kau siapa yang membunuh umatku? Aku, kata Ye Chen tanpa ragu. Roh Kudus yang kecil itu menatap Ye Chen, lalu berkata, benarkah kau? Ye Chen mengangguk dan berkata, ini aku. Serigala batu itu membunuh saudaraku. Aku harus membunuhnya. Setelah mendengar ini, Roh Kudus kecil itu terjerat dan berkata, apakah ini terjadi? Aku tidak keberatan jika kau ingin membalaskan dendam keluargamu, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus mengalihkan pandangannya dan berkata, pada prinsipnya, siapapun di antara kita yang membunuh keluarga Roh Kudusku memiliki kewajiban untuk membalas dendam, tetapi aku tidak terbiasa dengan itu. Wajar baginya untuk membunuh saudaramu. Wajar bagimu untuk membunuhnya. Lupakan saja. Ye Chen berkata, kau benar-benar tidak berniat membalas dendam. Bagaimana dengan keluargamu? Aku tidak lahir di tanah Roh Kudus. Aku memiliki hubungan dengan mereka. Roh Kudus tidak sedikit pun marah dan berkata, jika bukan demi Roh Kudus, aku terlalu malas untuk melakukannya. Anak kecil itu adalah anak kecil. Dia masih suka berpura-pura, kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Perlu berpura-pura, sapi itu memang sapi alami, kata roh kecil itu. Baiklah, jangan mempermalukan diri sendiri di jalan. Ye Chen merasa pernapasannya terganggu. Kemudian, mereka berempat kembali ke restoran dan minum bersama. Feitian Tiger dan Xiao Budian masih belum pulih. Seorang paman datang menemui paman lainnya, dan tak satu pun dari mereka mengizinkan siapapun. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu, dan banyak talenta telah datang dari negeri iblis. Aku punya kabar, konon Moyu akan keluar dari Bea Cukai dalam beberapa hari. Setelah itu, kita bisa meninggalkan negeri darah iblis. Bagaimana bisa semudah itu? Kekuatan Moyu begitu kuat sehingga tidak mudah untuk mengalahkannya. Akan selalu ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Kurasa orang yang membunuh serigala batu roh dengan beberapa pukulan itu sangat kuat. Dia seharusnya bisa melawan iblis. Masih terlalu dini untuk mengatakan kata-kata ini. Siapa yang tahu apa yang telah dicapai iblis? Berita bahwa iblis Yu akan meninggalkan celah telah menyebar di kerajaan iblis. Banyak orang membicarakannya, ada yang optimis dan ada yang pesimis. Sulit bagi siapapun untuk mengatakan tentang kekuatan Moyu saat ini. Karena itu, tidak ada yang merasa yakin untuk mengalahkannya.
Kekuatan Moyu seharusnya tidak melebihi puncak 9 tingkat Daluo Jinxian. Jika dia mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, dia tidak akan melawan kita sama sekali, Ye Chen menganalisis. Benar, jika dia mencapai Hunyuan Daluo Jinxian, dia akan membenci kita sama sekali. Fei Tian Tiger berkata, bahkan jika kau telah mencapai Hunyuan Daluo Jinxian, aku masih menghajarnya sampai berkeping-keping. Roh Kudus bergumam, tiup saja, kau masih bisa meniupnya. Flying Tiger meremehkan jalannya, kau mengada-ada, aku mengatakan yang sebenarnya. Roh Kudus membenci Tao, yah, kau tak ingin ada yang mengatakannya. Itu setengah lusin, kata Ye Wuyu. Siapa setengah kilogram, siapa 8 liang, tanya Roh Kudus. Ya, meskipun setengah lusin, ada batasnya. Harimau Fei Tian juga menangkap Ye Wuyu. Ayah, tolong. Ye Wuyu langsung meminta bantuan. Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan. Ia melirik Ye Wuyu, yang berarti kau bisa menyelesaikan masalah yang kau buat sendiri. 6 atau 7 hari kemudian, berita kepergian Moyu datang lagi. Hanya 3 hari sebelum ia meninggalkan celah itu. Jika kau ingin mengalahkan iblis, kau harus melepaskan para dewa. Jika tidak, ia hanya akan menjadi tulang belulang di jalan Senyu. Tak seorang pun dari kalian bisa meninggalkan tanah darah iblis. Begitu kau keluar dari celah itu, kau bisa tersapu bersih, kata iblis itu. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, orang-orang kuat dari jalan Senyu sangat marah. Tidak bisakah kita benar-benar menjadi orang dari jalan Senyu? Terlalu arogan. Kali ini, kita harus memberi mereka pukulan telak. Beberapa orang tidak puas dengan diskusi tersebut. Yang lain memilih diam dan menyaksikan perubahan. Beberapa orang di Ye Chen juga prihatin dengan situasi ini. Para iblis begitu arogan sehingga kekuatan Moyu pasti telah mencapai tingkat yang relatif kuat. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang sulit lagi. Iblis tahu cara menakut-nakuti orang. Mereka tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya. Roh Kudus kecil mendengus dengan nada meremehkan. Iblis sudah keluar saat itu, kau pergi menantang, lihat apakah kau memiliki kemampuan yang sebenarnya. Harimau terbang mengambil kesempatan untuk menerima roh kecil itu. Roh Kudus kecil berkata dengan wajah arogan, aku akan pergi ke pamanku, biarkan paman palsu ini melihat kemampuan Tuan yang sebenarnya. Harimau terbang berkata dengan nada meremehkan, jangan saat itu, aku akan dipukuli 3 atau 5 kali, tetapi paman ini juga akan menyelamatkanmu. Biarkan kau menyelamatkanku, aku lebih suka dibunuh oleh iblis. Sedikit arogan, ketika pemuda itu membalikkan tangannya, sebuah pedang biru muncul di tangannya. Setelah pedang biru itu muncul, cahaya pedang itu menyebar kemana-mana, dan ia mengayunkan pedang itu untuk menebas iblis itu. Pedang ini memiliki momentum yang luar biasa. Jelas, para pemuda itu tidak berpikir untuk menahan tangan mereka saat bergerak. Mereka ingin membuat keputusan cepat. Menghadapi pedang yang kuat itu, tubuh Mo Yu masih tak bergerak. Tinjunya terayun, dan kedua tinjunya yang besar melesat ke arah cahaya pedang. Boom, terdengar suara keras, dan tinju sihir serta roh pedang semuanya meledak. Gelombang udara yang kuat menyapu, mengguncang jubah Mo Yu yang berkibar, tetapi ia tidak melakukan apapun. Pakaian dan jubah pemuda itu tampak berburu dan wajahnya berwibawa. Kemudian kekuatan abadi terus-menerus terkondensasi pada pedang panjang itu, yang dipadatkan dengan lapisan kekuatan abadi yang tebal. Pemuda itu mengayunkan pedang biru panjangnya dan memulai teknik pedang. Teknik pedang itu terbuka dan tertutup, dan serangannya sangat kuat. Ia terus-menerus membunuh iblis itu. Mo Yu mendengus, tubuhnya gemetar, dan napas 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak. Dia masih membunuh dengan 2 tinju, dan tidak ada cara lain yang tidak perlu dibutuhkan. Tinju sihir lebih kuat dari sebelumnya. Tinju yang keras dapat menghancurkan langit, dan seluruh langit bergemuruh. Tinju Mo Yu begitu kuat sehingga dia menghancurkan semua serangan anak muda itu. Tubuh pemuda itu mundur, dan kemudian tinju iblis meledak lagi, dan kekuatan yang mendominasi bergulir, yang tak tertahankan. Pemuda itu meraung dengan darah, yang juga memaksanya ke situasi putus asa. Dia benar-benar mengeluarkan kekuatannya sendiri. Pedang itu ditebas dan bertabrakan dengan tinju Mo Yu. Tinju Mo Yu sangat ganas dan tak tertahankan, yang menghancurkan roh pedang itu lagi. Wajah pemuda itu berubah sangat dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kekuatan tinju Mo Yu juga sangat melemah. Pemuda itu segera mundur setelah menghancurkan tinjunya dengan pedangnya. Dengan mundurnya pemuda itu berarti dia benar-benar kalah. Satu lagi gagal. Dari jalan Senyu, wajah itu kembali memancarkan warna kehilangan. Tak seorang pun bisa menjadi lawan Mo Yu. Mo Yu adalah mitos yang tak terkalahkan. Tak seorang pun dari kalian ingin keluar dari tanah darah iblis, kata iblis itu penuh kemenangan. Di tahap akhir lantai 9 Luo Jinxian Agung, mustahil baginya untuk mengadakan beberapa pertemuan. Sepertinya tak seorang pun benar-benar lawan Mo Yu. Tidak bisakah kita benar-benar keluar dari tanah darah iblis? Suasana pesimis menyelimuti orang-orang yang datang dari jalan Senyu, yang mungkin merupakan kesulitan terbesar yang mereka hadapi. Ye Xiaozi, apa kau tidak melakukannya? Aku tidak ingin tinggal di sini terus. Si kecil roh kudus mendengus. Bukankah kau punya banyak kemampuan sebelumnya? Pergilah dan hadapi iblis itu. Harimau terbang itu bersenandung. Roh kecil itu tidak punya cara yang baik, aku tidak bisa menghadapi iblis, tidak bisa menghadapimu.
Harimau terbang itu tidak menunjukkan kelemahan, kau pikir aku takut padamu. Jika kau punya kemampuan, biarkan aku datang ke sini. Aku janji tidak akan menghancurkan batumu. Siapa batu itu? Roh Kudus itu pun marah, dan bergegas menghampiri harimau terbang itu. Aku bilang kau batu, ada apa? Harimau terbang itu langsung menghampiri. Harimau terbang dan roh kecil itu bertarung bersama. Bang, bang, dentang. Di restoran, terdengar suara meja, kursi, dan bangku jatuh ke tanah. Aku menyeka, kau batu yang keras. Harimau terbang itu meninju titik kecil roh itu, merasakan sakit yang tajam di tangannya. Roh itu menyeringai dan berkata, akulah Roh Kudus, dan tubuh ini kuat. Bahkan, kau dapat dibandingkan dengan setiap janin. Apakah itu tubuhmu? Kau hanyalah batu. Harimau terbang yang tidak membuka pot yang mana yang harus disebutkan. Roh Kudus kecil itu kembali terangsang dan ingin hidup abadi bersama harimau terbang itu. Keduanya terus bergulat, dan Ye Chen tidak berniat bertarung. Ia menatap Mo Yu dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Itu adalah Ye Wuyu, yang menyaksikan harimau terbang dan Roh Kudus berkelahi bersama, menonton dengan penuh semangat, rasanya tidak enak untuk berteriak di samping. Namun, ia merasa tidak enak menyebutkan siapa yang meminta pengisian bahan bakar, jadi ia berhenti berteriak. Harimau terbang dan roh kecil itu setelah bertarung beberapa saat, benar-benar kehabisan tenaga, keduanya juga berpisah, di satu sisi berpakaian kasar. Aku bilang jangan khawatir, kau tidak membantu, kau benar-benar kesakitan. Harimau terbang itu terengah-engah. Bagaimana bisa bebas khawatir membantumu? Jangan khawatir, tapi aku sudah dewasa. Sudah berapa hari dia mengenalmu? Ye Wuyu mengangkat tangannya dan berkata, dua paman, kalian bertengkar, jangan tarik aku. Aku bilang Ye Xiaoxi, kau tidak bisa bergerak pada akhirnya. Roh itu terengah-engah. Ye Chen tersenyum dan berkata, tunggu sebentar. Beberapa orang suka duduk dan bersenang-senang. Tidak ada hal baik seperti itu yang bisa dilakukan. Biarkan mereka bertarung dulu. Tidak ada yang bisa melakukannya. Aku akan melakukannya lagi. Kukatakan kau jahat. Roh Kudus tidak baik. Dalam periode waktu berikutnya, banyak orang semakin cemas, banyak orang yang diam saja, tidak tahu harus mengakui hidupnya, atau sebab lainnya. Setelah beberapa waktu, dua orang maju satu demi satu untuk menantang Mo Yu. Namun, keduanya dengan cepat dikalahkan, dan salah satu dari mereka terluka parah dan hampir dibunuh oleh Mo Yu. Setelah hampir setengah bulan, tidak ada lagi yang menantang sihir. Para jenius yang datang dari Jalan Senyu juga merasakan keputusasaan. Sekarang mereka tampaknya telah menaklukkan 9 lapisan Daluo Jinxian. Di antara mereka, ada Daluo Jinxian yang kalah di tahap akhir lantai 9, dan yang tersisa di bawah lantai 9 tidak memiliki peluang. Wah, belumkah kau melakukannya? Sudah lama sekali, belum ada yang melakukannya. Roh kecil itu terus mendesak. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku akan mencobanya. Akhirnya kau berhasil. Roh kecil itu tersenyum puas. Ye Chen berjalan keluar dari restoran dan datang ke depan iblis. Kemunculan Ye Chen telah menginspirasi banyak orang. Namun, setelah merasakan napas Ye Chen, banyak orang kembali tersesat. Apa-apaan puncak 8 lantai Daluo Jinxian? Apa kau mencari kematian? Beberapa orang meremehkannya. Haha, Teran benar-benar sepi. Sungguh rugi membiarkan Daluo Jinxian bertarung di lantai 8. Para iblis tertawa. Di pihak Teran, banyak orang merasa sangat malu. Siapa yang akan kau buang? Cepat turun. Ini hanya jalan buntu. Seseorang berteriak. Ye Chen tidak bereaksi. Dia menatap Mo Yu, dan Mo Yu juga menatapnya. Dua orang dengan 4 mata saling berhadapan. Kau benar-benar berani. 8 lantai Daluo Jinxian berani menantangku. Iblis itu berkata dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, tidak bisakah 8 lantai Daluo Jinxian mengalahkanmu? Pandanganmu terlalu sempit. Pantas saja sekarang kau belum menginjakkan kaki di Jalan Senyu untuk bersaing dengan yang benar-benar kuat. Wajah Mo Yu tenggelam. Bagaimana mungkin dia tahan? Karena kau menantangku, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Mata iblis itu memancarkan cahaya dingin. Iblis itu mengambil inisiatif untuk menyerang Ye Chen dengan sebuah pukulan. Ye Chen bersenandung, kekuatan abadi di tubuhnya meledak, lalu pukulan yang sama keluar. Dua tinju saling bertabrakan, dan tinju Mo Yu langsung patah. Tinju Ye Chen sangat sibuk dan tak terhentikan. Wajah Mo Yu berubah. Ia tidak menyangka kekuatan Ye Chen begitu dahsyat hingga ia menghancurkan tinjunya. Melihat tinju Ye Chen menyerang, iblis itu bersenandung, sepertinya aku meremehkanmu. Mo Yu membunuh lagi dengan sebuah tinju, yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, Mo Yu akan membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Boom, tinju mereka kembali beradu. Tubuh Ye Chen terdorong mundur, dan tinju Mo Yu meledak. Wajah Mo Yu semakin muram. Ia baru saja meningkatkan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat, tetapi ia justru mendorong Ye Chen mundur, sungguh di luar dugaannya. Mereka yang menyaksikan kejadian itu mengira Ye Chen tak akan mampu menahan pukulan Mo Yu, tetapi ia tak menyangka setelah 2 kali berbenturan berturut-turut, Mo Yu tak mendapatkan keuntungan apapun. Sungguh dahsyat, bagaimana mungkin seorang Luo Jinxian besar memiliki kekuatan sekuat itu? Tidak mungkin, para iblis itu gelisah. Anak baik,
Ye, teriak Roh Kudus dengan tinjunya. Pukul orang itu. Flying Tiger pun berteriak kegirangan. Pukul dia. Beberapa orang mendengar kata-kata Flying Tiger dan Roh Kudus, lalu berteriak. Kuda mati itu seharusnya menjadi dokter kuda yang hidup. Sekarang tidak ada orang lain yang bisa dilawan. Pria ini terlihat hebat, jadi mari kita bertaruh. Kemudian, banyak orang juga sependapat. Wajah para iblis itu muram, dan mereka semua meremehkan. Ia bersenandung, iblis belum berusaha sekuat tenaga. Anak ini sama sekali bukan lawan sihir. Kalau kau masih harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi Daluo Jinxian tingkat 8, kau pasti sudah sangat kuat. Seseorang mencibir. Para iblis tercekat dan tak bisa berkata apa-apa. Jika kau harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi Daluo Jinxian tingkat 8, sungguh memalukan. Aku tidak menyangka, kau seharusnya tidak hanya berada di tingkat 8 Daluo Jinxian, kan? Wajah iblis itu muram. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku sebenarnya hanya berada di tingkat 8 Daluo Jinxian. Wajah Mo Yu muram lagi. Sekalipun Daluo Jinxian itu ganas, ia paling-paling hanya bisa menghadapi Daluo Jinxian tingkat 9 tingkat awal. Namun, ia bisa bersaing dengannya, yang sungguh tak bisa diterimanya. Aku tidak peduli seberapa kuat dirimu. Selanjutnya, aku akan mulai serius. Iblis menatap Ye Chen seolah berkata, ayo, biarkan aku melihat apa yang sebenarnya bisa kau lakukan. Mata Ye Chen berbinar,